Dewa medis terkuat. Bab 3 patah hati. Angin dingin bertiup. Bintang-bintang berjatuhan. Xiao Chen tidak tidur sepanjang malam. Ia duduk di sofa, bagaikan seorang biksu tua yang sedang bermeditasi, dan energi spiritual langit dan bumi di sekelilingnya ikut teraduk bersama napasnya. Anak itu selalu menyentuh hatinya dan membuat matanya terbakar seperti darah. Setelah beberapa saat, udara berubah dan sosok Kisah muncul di samping Xiao Chen lagi. Kaisar, saya menemukannya. Dua sinar tajam keluar dari mata merah Xiao Chen. Dia menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan suara gemetar. Bicaralah. Anak itu masih hidup dan berada di panti asuhan. Xiao Chen berdiri dan berjalan menuju pintu. Kisah mengerti maksudnya dan segera mengikutinya. Keduanya melaju pergi, mengabaikan lampu merah dan melaju dengan kecepatan lebih dari 300 mil per jam. Hanya dalam beberapa menit, mereka tiba di sebuah panti asuhan di pinggiran kota. Kita sudah sampai. Kaisar, ini dia. Kisah baru saja menghentikan mobil ketika Xiao Chen telah berteleportasi ke pintu. Dengan pikiran, pintunya terbuka otomatis. Dengan pikirannya, dia menganalisis semua kehidupan di panti asuhan. Tetapi hasilnya membuatnya sedikit mengernyit. Kisha, mengapa anakku tidak ada di sini? Kisah mendatangi Xiao Chen dengan ekspresi serius, menarik napas dalam-dalam, dan menunjuk ke sebuah gudang kecil di sudut halaman. Kaisar, di sana. Jantung Xiao Chen langsung bergetar. Saat pertama kali memasuki panti asuhan, kesadaran spiritualnya telah dilepaskan. Sekarang, setelah melihatnya dengan mata kepalanya sendiri, dia dapat melihat dengan jelas bahwa ada seorang gadis kecil tidur di sana. Pada saat ini, mata Xiao Chen berkabut. Berlumuran darah. Pada saat ini, hati Xiao Chen hancur berkeping-keping. Kaisar. Kisah ingin mengatakan sesuatu untuk menghiburnya, tetapi Xiao Chen mengangkat tangannya sedikit, memberi isyarat agar dia diam. Seketika itu juga dia berjalan mendekat dengan tubuh gemetar. Dia menatap wajah kecilnya yang sedang tidur dengan ekspresi gelisah, dan dia merasa sangat patah hati sampai-sampai dia tidak bisa bernapas. Wajah itu sama persis dengan wajah Yun Xuan, hanya saja versi yang lebih kecil. Tapi dia lebih kurus dan 100 kali lebih lemah dari Yun Xuan. Xiao Chen tidak ragu bahwa ini adalah putrinya dan Liu Yun Xuan. Si kecil tampaknya merasakan ada seseorang di sekitarnya dan terbangun dari tidurnya. Ketika dia melihat Xiao Chen, dia berteriak dan segera mundur. Xiao Chen amat patah hati, dia pun merangkak masuk dan memeluknya tanpa menghiraukan apapun. Jangan takut, nak, ini ayah. Air matanya pun mengalir deras, Xiao Chen memeluk anak itu erat, namun anak itu merontak karena takut. Xiao Chen takut menyakitinya, jadi dia menarik semua kekuatannya, tetapi gadis kecil itu tidak menunjukkan belas kasihan dan menggigit punggung tangannya. Tetapi rasa sakit ini jauh berbeda dengan kesedihan di hatiku. Xiao Chen berpikir bahwa prestasinya dalam beberapa tahun terakhir tidak terbayangkan oleh orang biasa. Sekarang, setelah melihat putrinya, dia menyadari bahwa dibandingkan dengan putrinya, mereka tidak ada apa-apanya. Dia bahkan tidak dapat membayangkan bagaimana putrinya bisa melaluinya. Anakku, ayah, aku minta maaf. Xiao Chen memeluk putrinya erat-erat, dan tidak peduli seberapa keras dia berjuang, dia tidak mau melepaskannya. Ketika air mata panas Xiao Chen menetes ke pipi putrinya perlahan mengendurkan giginya dan menatap Xiao Chen dengan ekspresi bingung di wajahnya. Dia tidak tahu mengapa Xiao Chen menangis, karena sejak dia cukup dewasa untuk mengerti, dialah satu-satunya yang meneteskan air mata. Tetapi sekarang, untuk pertama kalinya, dia melihat orang lain menangis selain dirinya. Ini membuat gadis kecil itu merasakan keintiman yang tak dapat dijelaskan. Karena dia dan aku adalah jenis yang sama. Gadis kecil itu tersenyum. Xiao Chen menahan rasa sakit di hatinya, membelai kepala putrinya dengan lembut, dan berkata, Ayah, aku akan mengajakmu pergi dari sini sekarang, mengajakmu makan makanan lezat, mandi, dan membelikanmu pakaian bagus. Gadis kecil itu mengerti kata, makan. Matanya yang sayu menjadi cerah dan senyum kembali muncul di wajah pucatnya. Tetapi melihat senyuman ini, Xiao Chen merasa semakin patah hati. Ayah akan membawamu pergi. Tepat saat Xiao Chen melangkah keluar, terdengar gumaman ketidakpuasan dari sisi seberang. Siapa ini? Ini masih pagi sekali. Tidak bisakah kau membiarkanku tidur? Mendengar suara itu, gadis kecil itu tampak sangat ketakutan, dan dia terus bersembunyi dalam pelukan Xiao Chen. Orang yang datang adalah seorang wanita gemuk. Saat dia melihat Xiao Chen, wajahnya langsung berubah dingin. Siapa kamu? Kenapa kamu ada di sini pagi-pagi begini? Apa yang sedang kamu lakukan? Xiao Chen dengan lembut membelai rambut putrinya yang kusam dan berantakan, dan berkata dengan nada lembut dan menenangkan. Jangan takut, dengan ayah di sini, tidak ada seorang pun yang bisa menyakitimu lagi. Setelah mendengar ini, putrinya akhirnya tenang, tetapi dia masih bersembunyi di pelukan Xiao Chen, tidak berani menunjukkan wajahnya. Wanita gemuk itu mencibir. Oh, ya. Kamu bahkan belum mengadopsi anak itu, dan kamu sudah memanggil dirimu sendiri, ayah. Kamu benar-benar sangat menghargai dirimu sendiri. Wajah Xiao Chen dingin. Kamu membuat putriku takut. Wanita gemuk itu mencibir lagi. Aku baru saja membuatnya takut, apa yang bisa kau lakukan? Kau pikir kau siapa? Buang air kecil dan lihatlah dirimu sendiri. Apa kau punya hak untuk mengendalikanku?
Begitu dia selesai bicara, Kisah menamparkan wanita gemuk itu ke udara, dan dia pun terbang di tempat. Ah! Beranikah kau memukulku? Wanita gemuk itu berteriak sambil menutupi wajahnya dengan ekspresi kesal. Kisah mengeluarkan tisu, menyekat tangannya dengan ekspresi acuh tak acuh, dan berkata, "Berani sekali kau bersikap tidak hormat kepada kaisar, memukulmu adalah hal paling sedikit yang dapat kau lakukan." Bab 4, siapapun yang menghina putriku akan dihukum mati. Wanita gemuk itu gemetar karena marah. Yah, dasar bajingan, kau punya nyali. Tapi jangan terlalu sombong. Kalau kau memukulku, aku akan membuatmu membayarnya hari ini. Begitu dia selesai berbicara, dia berteriak keras. Lao Chang! Lao Chang! Ada yang memukulku, keluar dari sini. Setelah dia berteriak beberapa kali, seorang laki-laki tinggi kurus sambil membawa tongkat besi keluar dari belakang. Apa yang sedang terjadi? Wanita gemuk itu berdiri, menunjuk Xiao Chen dan Kisah dan berteriak. Itu mereka berdua. Mereka menyerangku bersama-sama. Cepat balas dendamku. Serang aku balik. Aku ingin membunuh mereka berdua. Lao Chang melirik mereka berdua dan mendengus dingin. Aku tahu, kalian mundur saja. Serahkan mereka padaku. Dia mengambil batang besi dan mengetukkannya ke tanah beberapa kali, menatap Xiao Chen dan Kisah dengan wajah dingin. Kalian berdua, bajingan kecil, berani sekali datang ke wilayahku dan membuat masalah di siang bolong. Apa kalian berdua sudah bosan hidup? Wajah Xiao Chen sedingin air. Siapapun yang memiliki mata jeli dapat mengetahui bahwa Xiao Chen sedang berusaha sekuat tenaga menekan kemarahan batinnya. Saya bertanya padamu, mengapa kamu mengurungnya di sana? Si Tua Chang mencibir. Aku bisa mengurungnya dimanapun aku mau. Apa urusanmu? Wanita gemuk itu pun ikut bergema. Benar sekali. Beri dia sarang yang cukup untuk melindunginya dari angin dan hujan. Apalagi yang kau inginkan? Kau ingin kami membangunkannya rumah emas. Tidakkah kau lihat betapa brengseknya dia? Orang tuanya tidak menginginkannya lagi, jadi mengapa kau ikut campur dalam urusan orang lain? Kau seharusnya memikirkan apa yang sedang terjadi. Benar sekali, kamu hanya seekor anjing yang mencoba menangkap tikus dan ikut campur dalam urusan orang lain. Xiao Chen menarik napas dalam-dalam, matanya sedingin air. Jika kau bisa memberikan penjelasan yang masuk akal, mungkin aku akan meninggalkanmu dengan tubuh yang utuh. Tapi sekarang, tidak perlu. Setelah mengatakan ini, Xiao Chen menggendong anak itu dan berbalik untuk pergi. Tidak ada gunanya, biarkan dia hidup. Saya ingin mereka hidup-hidup untuk bertobat atas putri saya. Wanita gemuk dan Patua Chang tidak mengerti apa yang dikatakan Xiao Chen, tetapi malah berteriak dengan arogan. Hei, berhenti. Siapa yang mengizinkanmu membawanya pergi? Bajingan kecil, kalau kau tidak melepaskanku, aku akan membunuhmu sekarang juga, percaya atau tidak. Akan tetapi, sebelum mereka bisa mengejar Xiao Chen, mereka dihentikan oleh sosok kekar. Kisah menyingsingkan lengan bajunya, memperlihatkan sepasang tangan ramping. Tangan itu lebih putih dari tangan wanita, dan warnanya kemerahan. Konon katanya, hanya tangan yang sering berlumuran darah dan menyerap cukup nutrisi saja yang bisa seputih itu. Apa yang ingin kamu lakukan? Wajah pasangan itu berubah dingin dan mereka menatap Kisah dengan waspada. Kisah berkata dengan ekspresi dingin. Kamu tidak seharusnya memanggilnya bajingan. Kita baru saja memanggilnya bajingan, apa yang bisa kau lakukan? Ya, benar. Dia bajingan. Kalau kau punya nyali, kenapa kau tidak mencoba menyentuhku? Kisah menggelengkan kepalanya. Penistaan agama adalah kejahatan berat. Tidak tahu apakah harus hidup atau mati adalah kejahatan yang lebih besar. Sesaat kemudian, dua teriakan yang tak tertandingi terdengar di halaman. Teriakannya begitu mengerikan hingga bergema di angkasa, menyebabkan rambut penduduk sekitar berdiri tegak dan membangunkan mereka semua dari tidurnya. Sebelum ada seorang pun yang berani datang, Kisah sudah masuk ke dalam mobil dan pergi. Di dalam mobil, Xiao Chen sedang bermain dengan putrinya. Kaisar, kau mau pergi kemana? Xiao Chen tidak pernah mengangkat kepalanya, matanya selalu tertuju pada putrinya, penuh belas kasihan dan cinta. Pergi ke tempat pemandian terbaik di Jiangbei. Ya, Rolls-Royce itu melaju sangat kencang, dan segera tiba di pantai pemandian terbaik di Jiangbei. Untuk tempat layanan kelas atas yang terbaik, operasi 24 jam hanyalah standar paling dasar. Kisah menghentikan mobil, dan Xiao Chen menggendong putrinya dan berjalan ke pemandian. Orang-orang di sekitar tidak dapat menahan diri untuk tidak menatapnya dengan bingung dan jijik. Pada dasarnya yang bisa datang ke sini bukanlah orang biasa. Namun, Xiao Chen membawa anak yang sangat kotor ke sini, seperti anjing liar. Mereka sangat khawatir apakah anak itu memiliki kuman. Pelayan itu segera maju ke depan, dengan ekspresi tidak ramah di wajahnya, dan bertanya kepada Xiao Chen. Tuan, apakah Anda datang ke tempat yang salah? Ini adalah tempat pemandian mewah, bukan tempat penampungan bagi anak-anak tunawisma. Xiao Chen melirik dengan acuh tak acuh. Aku tahu. Karena kamu tahu. Tanpa menunggu pelayan itu berbicara lagi, Xiao Chen memotongnya. 5 menit. Apa katamu? Aku beri waktu 5 menit untuk membersihkan tempat ini. Aku harus memandikan putriku. Pelayan itu terkekeh dan berkata, Tuan, jangan konyol. Di sini, satu kamar mandi harganya lebih dari 800. Dan ini belum termasuk layanan lainnya.
Jika Anda ingin memesan seluruh tempat, biayanya akan mencapai 500.000. Tidak mungkin. Setelah jeda sejenak, dia berbicara lagi. Dan sekalipun kamu punya uang, kami tidak akan melayanimu jika putrimu begitu kotor. Begitu kata-kata itu diucapkan, suhu di seluruh area pemandian turun beberapa derajat dalam sekejap. Xiao Chen menatap pelayan itu dengan tatapan dingin, dan berkata dengan tenang. Apa yang baru saja kau katakan? Katakan lagi. Matanya penuh dengan intimidasi, yang membuat hati pelayan itu bergetar. Tetapi sesaat kemudian, pelayan itu mendengus dingin. Ada apa? Apa kau mencoba bersikap sok kuat? Kau tidak melihat ini wilayah siapa? Aku akan memberitahumu sekali lagi. Kami tidak akan melayani pengemis di sini. Keluarkan dia dari sini sekarang juga, atau aku akan memanggil petugas keamanan. Begitu dia selesai berbicara, pandangan mata pelayan itu kabur, dan sesaat kemudian, seluruh orang itu terlempar mundur di tempat. Wah! Pelayan itu terjatuh dengan keras ke tanah, separuh wajahnya bengkak. Kamu berani memukulku. Wajah Xiao Chen dingin dan tatapan matanya seolah sedang menatap orang mati. Aku berani membunuhmu, kau percaya? Aku masih berani membunuhmu. Kalimat sederhana ini langsung mengejutkan semua orang yang hadir. Tahukah Anda, di Jiangbei, mereka yang mampu membuka pusat pemandian tingkat ini bukan lagi orang biasa. Kekuatan di baliknya begitu dahsyat hingga dapat membuat seluruh Jiangbei gemetar hanya dengan hentakan kakinya. Dan Xiao Chen berani bersikap sombong di sini. Apakah dia tidak takut membuat marah pemilik pemandian ini? Gila, orang ini benar-benar gila. Semua orang menggelengkan kepala, wajah mereka penuh rasa kasihan terhadap Xiao Chen. Hampir pada saat yang bersamaan, seorang pria kekar berjalan keluar dari belakang pelayan. Dengan tinggi 1,85 meter, dia 3 cm lebih tinggi dari Xiao Chen. Dia berotot, mengenakan kaos putih bersih, dan memiliki lengan sekuat lembu. Ada bekas luka yang dalam di wajahnya, di pangkal hidungnya, yang terlihat sangat mengerikan. Betapa besarnya nada bicaramu. Seseorang berani membuat masalah di wilayah keluarga Chenku. Aku benar-benar tidak tahu apakah kamu sudah lelah hidup atau sudah gila. Xiao Chen melirik orang lain dan berkata dengan tenang. Sepertinya Anda adalah manajer pemandian ini. Bagus. Pria itu menyilangkan lengannya di dada, tatapan matanya tajam dan ekspresinya bangga. Bersambung.